Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Vitasari dengan NIM 20108152200041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vegetasi rawa lebak di Kecamatan Tanjung Labu. Alur presentasi pada kesempatan kali ini yaitu pertama kita akan membahas mengenai pengertian vegetasi, pengertian rawa lebak, karakteristik rawa lebak, vegetasi rawa lebak secara umum, kemudian vegetasi rawa lebak di Kecamatan Tanjung Labu. Yang pertama mengenai pengertian vegetasi. Vegetasi adalah kumpulan beberapa tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa jenis dan hidup bersama pada suatu tempat. Faktor yang mempengaruhi komposisi dan struktur vegetasi yaitu flora, habitat, iklim, tanah, dan lain-lain, waktu, dan kesempatan. Sehingga vegetasi di suatu tempat merupakan hasil dari resultan dari banyak faktor, baik sekarang maupun yang lampau. Vegetasi dapat dijadikan sebagai indikator baik yang masa lampau maupun masa sekarang. Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman spesies tumbuhan yaitu bahan organik tanah, kelengasan tanah, pH, dan unsur hara. Pengertian rawa lebak. Berdasarkan Permen PUPR nomor 29 tahun 2010 tentang rawa, rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman. Terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan unsur suatu ekosistem. Rawa lebak adalah rawa yang terletak jauh dari pantai dan tergenang air akibat luapan air sungai dan atau air hujan yang mengenang secara periodik atau terus-menerus. Jadi, untuk istilah rawa itu ada beberapa jenis, yaitu pertama swamp, lahan atau area yang secara permanen selalu jenuh air. Permukaan tanahnya dangkal atau tergenang air dangkal hampir sepanjang waktu dalam setahun. Sedangkan marsh adalah istilah untuk rawa yang genangan airnya bersifat tidak permanen, namun mengalami genangan banjir dari sungai atau air pasang dari laut secara periodik, di mana debu dan liat sebagai muatan sedimen sungai seringkali diendapkan. Kemudian selanjutnya adalah bog. Bog adalah istilah untuk rawa yang tergenang air dangkal, di mana permukaan tanahnya tertutup lapisan vegetasi yang mengapung, khususnya lumut sphagnum, sebagai vegetasi dominan yang menghasilkan lapisan gambut atau bereaksi masam. Istilah rawa yang lainnya yaitu adalah fen. Rawa yang dimana rawa ini tanahnya selalu jernih air, ditumbuhi rerumputan rawa jenis reeds, sage, dan rushes, tetapi air tanahnya bereaksi alkalis, biasanya mengandung kapur atau bersifat netral. Kemudian karakteristik rawa. Jadi, sifat kimia tanah rawa lebak sangat bergantung pada jenis tanahnya. Tanah mineral endapan sungai memiliki tekstur liat dengan pH 4,5 sampai 6,5. Setiap tahun rawa lebak mendapat endapan lumpur dari daerah di atasnya atau kawasan hulu, sehingga kesuburan tanahnya tergolong sedang. Pada umumnya nilai nitrogen, fosfor, dan kalium yang rendah sampai sedang. Tetapi kandungan kalsium dan magnesium serta KTK umumnya sedang sampai tinggi. Kemudian jenis-jenis rawa lebak. Jadi rawa lebak itu terbagi menjadi 3, yaitu rawa lebak pematang atau dangkal,
rawa lebak tengahan, dan rawa lebak dalam. Rawa lebak pematang adalah wilayah rawa lebak yang mempunyai tinggi genangan kurang dari 50 cm dengan lama genangan kurang lebih 3 bulan dalam setahun. Rawa lebak tengahan adalah wilayah yang mempunyai tinggi genangan antara 50 sampai 100 cm dengan lama genangan 5 sampai 6 bulan dalam setahun. Sedangkan rawa lebak dalam adalah rawa yang mempunyai tinggi genangan lebih dari 100 cm dengan lama genangan lebih dari 6 bulan dalam setahun. Vegetasi rawa lebak secara umum. Jadi secara umum, rawa lebak itu vegetasinya terdiri dari jenis paku-pakuan, kemudian ada pandan rawa, galam, jenis teki, karamunting, dan kemirai. Ada juga daun padang dan teratai rawa. Rawa lebak yang disawahkan dengan tanah bersifat sulfat umumnya juga ditumbuhi oleh gulma seperti jenis purun, teki, dan kumpai. Sedangkan pada sawah gambut, antara lain jenis purun, sempilang, kumpai mining, dan campa hiring. Ini adalah contoh gambar-gambar dari rawa lebak yang disawahkan dengan sifat masam dan juga bersifat gambut. Vegetasi yang mendominasi padang pengembalaan kerbau rawa dapat dibagi dalam dua komunitas, yaitu komunitas herba dan komunitas semak dan hutan. Komunitas herba biasanya terdiri dari jenis rumput, kumpai, dan pandanan. Ini adalah contoh gambar kumpai dan juga pandanan. Kemudian, komunitas semak dan hutan biasanya terdiri dari tanaman pohon atau perdu seperti galam dan jingah atau nama lain latinnya adalah Glutargas. Ini adalah contoh gambar dari galam dan juga jingah. Selanjutnya, tumbuhan yang disukai oleh kerbau rawa. Terdiri dari padi hiang, sempilang, kumpai mining, kumpai minyak, purun tikus, dan juga gulma jenis Cyperaceae. Pada umumnya, tanaman-tanaman atau vegetasi yang hidup di rawa mampu beradaptasi dengan genangan yang ada. Akan tetapi, ada beberapa jenis yang kurang adaptif. Contohnya adalah kampahiring dan kumpai mining. Kampahiring atau dengan nama latinnya Cyperus platystilis adalah jenis tanaman yang hanya tumbuh di musim kemarau. Tanaman ini akan mati secara perlahan ketika memasuki musim penghujan. Kemudian, kumpai mining atau nama latinnya Paspalum commersoni. Jadi, tumbuhan ini hanya dapat hidup di daerah yang lembab. Dia tidak bisa hidup di daerah yang kaya akan genangan ataupun daerah dengan kekeringan yang sangat ekstrim. Selanjutnya, vegetasi pendukung pengembangan perikanan rawa lebak terdiri dari 4 vegetasi, yaitu vegetasi di bawah permukaan, vegetasi berdaun terapung atau floating leaf, vegetasi terapung bebas, free floating, dan vegetasi jenis rumput. Vegetasi di bawah permukaan. Jadi, umumnya vegetasi ini memiliki akar yang tumbuh di bawah rawa di dalam air. Jadi contohnya ini adalah cara SP dan hidrilia. Kemudian vegetasi berdaun terapung atau floating leaf. Jadi vegetasi ini umumnya ditumbuhi oleh teratai rawa. Contohnya ada jenis yang ini adalah jenis Nymphaea dan juga Nymphoides indica. Kemudian vegetasi selanjutnya yaitu
vegetasi terapung bebas atau free floating. Jadi vegetasi ini contohnya ada Azolla pinnata ini, kemudian eceng gondok, kemudian ada kayapu, dan ini adalah Pistia stratiotes, dan juga ada kayambang. Selanjutnya, vegetasi rawa lebak di Kecamatan Tanjung Labo terdiri dari dua jenis, yaitu Pteridophyta dan Spermatophyta. Jadi, vegetasi di rawa lebak Tanjung Labo terdiri 16 suku dan 21 jenis. Salah satu beberapa contohnya yaitu ini adalah lemidi, kemudian ada puruntikus, ada rija-rija, dan juga ada Cyperus pulcharinus. Selanjutnya yaitu, jadi untuk di sini adalah tabel untuk jenis-jenis dari vegetasi yang ada di rawa Kecamatan Tanjung Labo. Kemudian ini adalah tabel mengenai nilai penting dari tumbuhan yang ada di ekosistem rawa Kecamatan Tanjung Labo. Ini di tabel 2 ada menyatakan mengenai kerapatan relatif atau KR. Jadi kerapatan relatif ini menggambarkan jumlah atau banyaknya jenis suatu individu dalam suatu luasan. Kerapatan ini ditentukan berdasarkan jumlah individu dibagi rata-rata luas area pengamatan. Jadi, hanya menempati kerapatan tertinggi, itu artinya tumbuhan ini cocok untuk hidup dan berkembang biak di daerah tersebut. Sedangkan tumbuhan dengan kerapatan yang rendah memiliki arti bahwa tumbuhan tersebut kurang cocok untuk bertahan hidup di lingkungan tersebut. Kemudian, berdasarkan kita juga bisa lihat bahwa di situ terdapat nilai INP atau nilai penting. Jadi, nilai penting berdasarkan tabel tersebut, tumbuhan herbatus pohon seperti Melaleuca caju putih dan Acacia magium memiliki jumlah nilai penting yang paling tinggi. Sedangkan pada tingkat tumbuhan herba memiliki nilai penting yang paling tinggi yaitu Ceria sumatrenis dan Elacharis dulcis. Di tabel 2 ini terdapat nilai penting atau INP. Semakin tinggi nilai INP berarti artinya kemungkinan menang atau mampu bersaing dalam suatu daerah tertentu dan memiliki toleransi yang tinggi serta cocok dengan habitatnya. Sedangkan tumbuhan dengan nilai INP yang rendah memiliki arti bahwa tumbuhan tersebut kurang cocok untuk bertahan hidup di daerah rawa atau lingkungan di sekitarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.